Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mengenai analisis deskriptif. Sebelum membahas rumus-rumus analisis deskriptif, kita terlebih dahulu perlu mengetahui bagaimana tahap awal dalam memperlakukan data. Data sebelum diolah dengan menggunakan berbagai rumus disebut sebagai data mentah atau raw data. Data mentah adalah data yang diperoleh sebagai hasil ukur atau hasil penggunaan alat ukur pada setiap anggota objek penelitian. Untuk memungkinkan dilakukannya analisis terhadap data, maka data harus disusun terlebih dahulu ke dalam tabel distribusi data mentah. Bila alat ukur terdiri dari beberapa bagian atau indikator, maka data mentah perlu disusun berdasarkan indikatornya. Di sini kita dapat melihat ada 10 soal yang termasuk ke dalam variabel efikasi diri. Sementara ada 1 soal untuk variabel minat dan 3 soal lainnya yang berkaitan dengan latar belakang responden, yaitu jenis kelamin, kelas, dan jurusan di tingkat SMA. Data yang akan digunakan di dalam analisis data mungkin saja hanya skor total atau penjumlahan skor setiap butir soal seperti dapat dilihat pada kolom P, yaitu total efikasi diri. Namun, tergantung pada jenis dan kedalaman analisis yang dilakukan, analisis juga mungkin dilakukan terhadap setiap butir soal atau terhadap bagian-bagian atau indikator-indikatornya. Setelah mengetahui tindakan pendahuluan terhadap data, saatnya kita pelajari mengenai analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah teknik-teknik statistika yang digunakan untuk menggambarkan keadaan suatu fenomena. Bila kita memperoleh sejumlah data, analisis deskriptif selalu diperlukan untuk menceritakan data tersebut secara lebih bermakna. Coba perhatikan tabel distribusi data mentah ini. Bagaimana kita menjelaskan mengenai efikasi diri responden? Terlihat sulit untuk menjelaskannya, bukan? Bayangkan jika Anda punya 100 responden atau lebih, atau butir-butir kuesionernya ada lebih banyak dari yang ditampilkan ini. Karena itu, analisis deskriptif sangat penting untuk menceritakan keadaan data yang kita peroleh. Ada beragam cara untuk menceritakan keadaan data. Ada 2 kelompok teknik yang selalu digunakan untuk menceritakan keadaan data, yaitu ukuran kecenderungan pusat atau central tendency, atau bahasa Indonesianya tendensi sentral, dan ukuran keberagaman, yaitu variability atau bahasa Indonesianya variabilitas. Kita akan mempelajari masing-masing ukuran ini satu persatu. Yang pertama adalah tendensi sentral. Ukuran tendensi sentral sering juga disebut sebagai ukuran lokasi tengah, yaitu yang menggambarkan keadaan pertengahan sebuah kelompok data. Jenis ukuran pertengahan ini ada 3, yaitu mean atau rata-rata, median atau titik tengah, dan modus yaitu nilai terbanyak. Ketiga ukuran ini dapat menggambarkan keadaan pertengahan sebuah kelompok data. Hanya saja ada yang lebih cocok tergantung keadaan data. Mean atau rata-rata adalah ukuran tendensi sentral
yang paling sering digunakan untuk menceritakan keadaan sebuah kelompok data. Min sangat tergantung pada keadaan seluruh data, sehingga min hanya dapat digunakan jika keadaan data tidak mengalami kesenjangan yang berarti, atau disebut juga terdistribusi secara normal. Min juga hanya dapat digunakan pada data metrik, yaitu yang berskala interval dan rasio. Dalam keadaan data merupakan data berskala ordinal atau data tidak terdistribusi secara normal, maka median lebih cocok untuk menggambarkan keadaan pertengahan data. Median tidak akan terpengaruh oleh data ekstrim, sehingga lebih sesuai untuk keadaan data yang demikian. Modus dapat digunakan untuk data berskala manapun, namun secara khusus untuk data kategori, misalnya jenis kelamin, hanya modus yang dapat digunakan untuk menggambarkan keadaan data. Modus digunakan untuk mengungkapkan data terbanyak. Jadi, bila Anda ingin mengungkapkan nilai mana yang populer, maka silahkan gunakan modus. Sebaliknya, dalam situasi tidak ada pilihan populer dibandingkan dengan yang lain, maka modus menjadi tidak berarti untuk diceritakan. Lalu bagaimana menghitung masing-masing ukuran sentral tendensi ini? Min atau rata-rata adalah jumlah seluruh skor dibagi dengan jumlah data. Min sebuah kelompok sampel sering disimbolkan dengan X bar, yaitu X yang diberi garis di atasnya. Sementara jika yang dihitung adalah rata-rata populasi, maka simbol X bar diganti menjadi mu dan simbol N kecil diganti menjadi N besar. Sementara di Excel, formula yang digunakan untuk menghitung rata-rata adalah average. Jadi, ketiklah rumus sama dengan average, kemudian buka kurung, lalu blok wilayah yang ingin dilihat rata-ratanya. Nilai median dapat ditemukan dengan mengurutkan seluruh data dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Lalu, untuk menemukan posisi nilai tengah, maka kita dapat menambahkan jumlah data dengan 1, lalu membagi hasilnya dengan 2. Jika datanya ganjil, maka Anda akan menemukan 1 nilai. Namun, jika datanya genap, Anda akan menemukan 2 nilai. Maka selanjutnya, 2 nilai ini dapat ditambahkan dan dibagi 2. Di Excel, Anda dapat menggunakan formula sama dengan median, buka kurung, lalu blok daerah yang ingin dilihat mediannya. Untuk modus, Anda juga perlu mengurutkan data bila melakukan perhitungan manual, agar Anda dapat melihat mana data yang muncul paling banyak. Melalui Excel, Anda dapat mengetikkan formula sama dengan mode, buka kurung, lalu blok wilayah yang dikehendaki. Cukup gampang, bukan? Yang kedua adalah ukuran-ukuran variabilitas. Ukuran-ukuran variabilitas menunjukkan variasi yang terjadi di antara skor pada variabel yang diperiksa. Sebuah kelompok data dikatakan sangat beragam apabila memiliki skor yang sangat berbeda atau sangat jauh dengan nilai min.
Pada pembelajaran kali ini akan dibahas 4 jenis ukuran variabilitas, yaitu ring atau jarak, kemudian jarak antar kuartil, standar deviasi, dan varians. Jarak atau ring adalah ukuran variabilitas yang paling kasar karena hanya menimbang skor terbesar dan skor terkecil yang terdapat dalam sebuah kumpulan data. Karena tidak banyak informasi yang dapat diceritakan, ring jarang sekali dipakai untuk menggambarkan variabilitas. Ring hanya sering dipakai untuk menentukan interval kelas ketika data hendak dikelompokkan atau dikategorisasi. Ring juga sangat tidak sesuai untuk menggambarkan variabilitas jika ada data yang jauh berbeda dari data yang lain, atau disebut dengan outlier. Yang kedua pada ukuran variabilitas ini adalah jarak antar kuartil. Jarak antar kuartil adalah ukuran variabilitas yang melihat penyebaran 50% skor tengah dari sebuah kelompok distribusi. Ukuran ini sedikit lebih baik dari ring karena tidak terpengaruh dengan skor ekstrim. Masing-masing 20% data di ujung-ujung distribusi tidak dipakai dalam perhitungan jarak antar kuartil. Ukuran ini termasuk teknik statistika non-parametrik. Ia tidak dapat digunakan untuk membuat kesimpulan keadaan populasi berdasarkan sampel. Jarak antar kuartil dapat digunakan untuk mendampingi median pada data nominal atau data kategori. Selanjutnya, standar deviasi. Standar deviasi adalah ukuran variabilitas yang paling sering digunakan untuk menjelaskan keberagaman untuk data interval dan rasio. Sama dengan min, penggunaan standar deviasi ini menuntut asumsi bahwa data berdistribusi normal. Perhitungan standar deviasi melibatkan seluruh skor di dalam distribusi data. Hasil perhitungan standar deviasi akan kecil apabila data cenderung seragam. Sebaliknya, jika distribusi data agak atau sangat beragam, maka standar deviasi akan besar. Seperti min, standar deviasi juga memiliki dua rumus yang berbeda untuk digunakan pada data populasi atau data sampel. Selanjutnya adalah varians. Varians adalah kuadratnya standar deviasi. Varians menunjukkan besarnya variasi antar skor dengan nilai minnya. Atau dalam kata lain, varians mengukur konsistensi data. Nilai varians yang lebih tinggi menunjukkan data lebih beragam, sementara nilai varians yang lebih rendah menunjukkan data yang lebih seragam. Sama seperti standar deviasi, ada varians sampel dan juga ada varians populasi. Kita dapat melakukan perhitungan masing-masing teknik analisis ini, baik tendensi sentral maupun variabilitas, dengan mengetikkan rumus satu persatu. Namun, Excel juga menyediakan cara yang cepat sehingga seluruh analisis deskriptif yang kita inginkan
bagian dapat dilakukan sekaligus oleh sistem. Untuk itu, Anda perlu menginstal Analysis Toolpack di Excel. Setelah membuka program Excel Anda, carilah tanda panah seperti pada gambar dan kliklah More Comment. Lalu carilah tombol Add-in. Selanjutnya, pada Manage Excel Add-ins, yaitu di paling bawah, kliklah Go. Selanjutnya, akan keluar jendela Add-ins. Contenglah Analysis Toolpack dengan mengklik di bagian kotak kosong tersebut, lalu klik OK. Maka alat analisis statistika Anda sudah terinstal. Untuk melihatnya, carilah tombol data pada bagian atas file Excel Anda dan carilah bagian data analisis, biasanya di paling akhir kolom-kolom data tersebut. Untuk melakukan analisis deskriptif, bukalah data Anda, lalu seperti tadi, klik data, kemudian data analisis. Pada jendela data analisis, pilihlah deskriptif statistik, lalu klik OK. Selanjutnya akan keluar jendela deskriptif statistik. Pada bagian input ring, kliklah tanda panah berwarna merah. Lalu, blok area yang hendak Anda gunakan untuk melakukan analisis deskriptif. Lalu tekan kembali panah merah yang sekarang arahnya ke bawah tersebut. Lalu pada bagian output option, Anda boleh memilih output ring dan memilih salah satu sel sebagai tempat hasil perhitungan dikeluarkan. Bila pilihannya tetap pada new worksheet, maka hasil Anda akan dikeluarkan pada sheet yang lain. Sementara bila Anda memilih new workbook, maka hasil akan dikeluarkan pada file Excel yang lain. Selanjutnya, jangan lupa mengklik summary statistik, lalu klik OK. Nah, analisis deskriptif sudah selesai dilakukan. Hasil ini tidak termasuk perhitungan kuartil. Untuk perhitungan kuartil, Anda masih harus melakukannya secara mandiri. Untuk berlatih melakukan analisis deskriptif, downloadlah sebuah data dan lakukan langkah-langkah yang telah dipelajari. Hasil latihan dapat diupload di e-learning. Terima kasih dan sampai jumpa pada pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.